Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat channel Ngaji Kang Santri yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan untuk kajian fikih, yaitu tentang sunnah hayat sholat. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sunnah hayat sholat untuk bagian yang pertama kemarin yaitu sampai pada yang nomor 7, yaitu takbiratul raf'i wal khafdi, yaitu takbir ketika bangun dari gerakan maupun ketika turun dari gerakan. Jadi ketika dari berdiri dia mau rukuk kemudian baca takbir, kemudian dari sujud yang pertama dari i'tidal dia kemudian sujud membaca takbir, kemudian bangun dari sujud yang pertama takbir, sujud kembali takbir, mau ke tahiyat awal atau tahiyat akhir di situ takbir, dan juga membaca takbir ketika sudah tahiyat awal. Itu semua hukumnya sunnah hayat. Jadi sunnah ini apabila tidak dikerjakan, tidak membaca takbir pun, maka sholatnya tetap sah. Pada video kali ini kita akan membahas untuk bagian yang kedua, yaitu nomor 8 sampai nomor ke-14. Yang ke-8 yaitu sunnah hayat sholat, yaitu at-tasbihu fir ruku'i was sujudi, yaitu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika rukuk, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika sujud. Maka kedua-duanya ini hukumnya sunnah. Apabila tidak dikerjakan tentunya tidak perlu ada sujud sahwi dan tidak perlu mengulangnya. Kemudian yang ke-9 yaitu at-ta'mini, yaitu membaca amin sesudah membaca Fatihah, baik dia dalam keadaan sholat sendiri ataupun dia berjamaah, entah itu menjadi imam ataupun sebagai makmum. Maka dia disunahkan membaca amin setelah lafadz waladhdallin pada Fatihah. Kemudian yang ke-10, sunnah hayat yang ke-10 yaitu qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidali, yaitu ketika sesudah rukuk kemudian dia bangun membaca sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan, kemudian dia membaca rabbana lakal hamdu ataupun ditambahi rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka membaca sami Allah dan doa i'tidal itu hukumnya sunnah hayat. Kemudian yang ke-11 yaitu iftirasu fi jami'il jalasati, yaitu duduk iftiros di dalam semua duduk, di semua duduk, yaitu pada duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Tentunya ketika tahiyat akhir dia harus duduk tawaruk. Untuk yang ini yaitu duduk iftiros itu bagaimana, yaitu kaki yang sebelah kanan berdiri, yaitu kaki berdiri, kemudian yang sebelah kiri yaitu diduduki pantat, itu duduk iftiros, yaitu untuk duduk di antara dua sujud dan duduk pada tasyahud awal atau tahiyat awal. Maka itu juga hukumnya sunnah. Maka apabila ada sakit atau udzur apa, maka boleh duduk semampunya. Kemudian yang ke-12 itu at-tawaruku fil jalsatil akhir, yaitu duduk tawaruk pada duduk akhir, yaitu maksudnya di sini yaitu duduk tahiyat akhir. Bagaimana duduk tawaruk, yaitu kaki yang sebelah kanan berdiri, kemudian yang sebelah kiri dimasukkan di bawah kaki yang sebelah kanan. Itu duduk tawaruk yang khusus dilakukan ketika dia tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Untuk yang nomor 13 yaitu wad'ul yadaini alal fakhidaini fit tasyahudi, yaitu menaruh kedua tangan pada kedua paha,
yaitu ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka kedua tangan ditaruh di paha yang kanan maupun yang kiri. Wa bastul yusra wa qabdul yumna ilal musabbihata, yaitu melebarkan yang tangannya dilebarkan seperti ini, ditaruh seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan yaitu yang lain digenggam kecuali jari telunjuk. Pada mazhab Syafi'i jari telunjuk itu diangkat ketika dia membaca syahadat, yaitu pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika dia baik itu duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir, sunnah hayat yang terakhir yaitu yang ke-14, yaitu at-taslimatus tsaniyah, itu membaca salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu menengok ke kiri, maka itu hukumnya sunnah hayat, sedangkan yang wajib ke kanan. Maka ketika dia hanya menengok ke kanan membaca at-taslimatul ula, salam yang pertama saja, dan dia tidak melaksanakan salam yang kedua, tentunya sholatnya tetap sah. Itu tadi sunnah-sunnah hayat sholat yang apabila tidak dikerjakan maka dia tidak perlu kembali untuk mengerjakannya, tidak perlu mengulang, dan juga tidak perlu ada sujud sahwi sesudah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Semoga untuk sunnah-sunnah hayat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.